Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang berbahagia, menindaklanjuti pembahasan tentang tazkiyah an-nufus, upaya untuk mensucikan hati. Dan kali ini kita akan membahas tentang mujahadah fi akhir Ramadan, yakni bagaimana kita bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita mampu meraih yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita mampu meraih yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini berangkat dari satu kasus, dari satu persoalan. Nanti sebab cara-cara ini itu metode namanya. Ya, cara meraih Lailatul Qadar itu teori. Nah, itu teori. Yang paling penting adalah satu poin. Tolong diingat, satu poin yang paling nanti bisa menentukan orang bisa bergerak secara optimal, bisa berbuat secara maksimal. Itu kalau satu poin ini sudah betul-betul dipahami. Apa itu? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, apabila seseorang menilai sesuatu itu berharga, apabila seseorang menilai itu sesuatu itu berharga, sesuatu itu mahal, maka secara otomatis orang akan berusaha untuk mendapatkannya, untuk bisa memilikinya, dan setelah dia memilikinya, dia akan jaga, dia akan rawat, dia akan simpan, jangan sampai sesuatu ini
hilang darinya. Jadi konsepnya apa? Konsepnya jadi cara pandang. Mindset kita melihat sesuatu itu. Mindset melihat sesuatu itu. Kalau kacamata yang saya pakai ini harganya 7 juta, tentu kalau hilang saya kelengar. Benar benar. Beda dengan kacamata ini dengan kacamata harga 15.000. Beda. Gak terlalu kita jaga. Kalau ketelesut pun kita gak nyari. Kalau hilang pun kita gak sedih. Kenapa? Kenapa? Karena gak bernilai. Seperti ibu kehilangan gelang karet, kan gak support. Support kan? Tapi begitu kehilangan gelang emas 10 gram, Masya Allah, itu tengger-tengger ini gak sampai 2 bulan. Oh ya, itu porak-porandakan rumahnya. Yang gak biasanya nyapu di kolam sampah. Kenapa? Karena sesuatu yang hilang ini berharga. Begitu juga punya saudara, punya pasangan. Kita nggak terlalu menghargai, belum kita kurang berharga karena nggak bermanfaat. Mungkin ngangguran, ngamuk, habis ngamuk. Coba bayangin, mati. Ya alhamdulillah. Beda dengan kalau pasangan itu kita anggap sesuatu yang sangat berharga, stres. Ini cara pandang seseorang melihat sesuatu. Ya. Ketika ada seorang ustaz kami undang di Mojokerto, sandalnya hilang. Ya, ustaz ngaji sandalnya hilang. Kaki kamu Sultan Ustaz. Terus saya pernah ke Jumat di Al-Firdaus, dia lagi itu. Materinya bab sabar. Materi khutbah Jumat itu saya pakai materi bab sabar. Sangat penting. Bagaimana cara mereka sabar, bagaimana dapatkan kesabaran. Setelah itu pulang sandal saya hilang. Ngerti guys? Akhirnya saya cari akhirnya tak nyari apa Ustaz? Pakai guyon bisa nyari kesabaran. Ya gak seberapa sumpah karena sandalnya gak mahal. Hanya saja pulang karena ya. Tapi Ustaz saya tidak dengar kajian di Mojokerto sandal hilang. Teman-teman nyari semua dari segala sisi. Gak ketemu Ustaz, Masya Allah. Kelihatan wajahnya itu sumpah sedih sekali. Udah Ustaz nanti kita ganti. Mahal itu. Loh kenapa Ustaz? Mahal itu. Lah berapa harganya? 7 juta. Ya salah itu. Kok ngaji kok bawa sandal? Ternyata itu sandal untuk terapi. Jadi larang. Dan sampai sandal jepit sisi yang bisa kaki pedot hilang, gak sumpah kita. Betul atau enggak? Coba jadi pakai sandal jepit sisian, terus kaki pedot sisa, terus hilang, sumpah enggak? Nah, kenapa? Karena tidak bernilai. Bu, pernah nggak kita kehilangan baca Quran? Sumpah. Berarti baca Quran itu tidak bernilai dengan pandangan kita. Kita nggak menghargai. Pernah nggak baca zikir terus hilang rasa sedih? Nggak sholat sunnah sedih. Kenapa? Karena nggak bernilai. Sehingga nanti banyak amal-amal itu kita hilangkan karena kita anggap nggak bernilai. Jelas nih? Termasuk Lailatul Qadar. Kita hargai berapa Lailatul Qadar? Nah, ibu bapak berani menghargai berapa Lailatul Qadar?
Ini persoalan yang sangat mendasar. Iman, istiqomah, ini kita hargai berapa? Makanya kalau kita tarik ke belakang kisah para sahabat, seorang muslimah yang namanya Sumayyah. Namanya Sumayyah. Muslimah ini mendapatkan syahidahnya, wanita syahidah pertama kali. Karena memandang kalimat la ilaha illallah yang beliau ucapkan itu mahal, itu dipertaruhkan dengan jiwanya. Sumayyah itu dengan suaminya itu ditangkap oleh orang kafir, diikat di tiang yang sangat kuat dan disiksa setiap saat. Sampai Nabi pun tidak tega melihatnya. Lalu Nabi memberikan isyarat, kalau nanti kamu disiksa tidak kuat dengan siksa itu, maka ucapkan sebagaimana yang mereka inginkan. Terus mengatakan apa saja, suruh ngomong kufur. Yang penting hatimu tidak kufur. Dan Sumayyah tetap mengatakan, saya tidak akan mengotori lisan saya dengan kekufuran setelah saya cuci dengan kalimat tauhid. Sampai pada puncaknya, ibu tahu akhir kehidupan Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai pada tubuhnya. Coba baca kisah Sumayyah. Ini wanita hebat, wanita terkuat. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu mahal dalam hidupnya. Gak bisa ditukar oleh apapun sekalipun, harus keluar jiwanya. Itu cara pandang melihat sesuatu. Kayak keluarga. Kenapa orang gampang buyar, cerai, sembarang? Itu karena gak ada ngawur. Gitu. Karena saya belum pernah melihat orang marah itu tertata gitu kalau tempat. Ngawur. Boleh sekali-kali taburan itu ditonton. Biar kan Allah itu mencintai keindahan. Ya. Ucapannya, pikirannya gak ada yang tertata. Nah. Tapi dia gampang sekali mengorbankan rumah tangganya, buyar, cerai, sembarang. Aku minta jadi sebab. Kenapa? Kita hargai berapa rumah tangga? Kita hargai berapa rumah tangga ini? Kita hargai berapa? Perjanjian di dalam Al-Quran yang disebutkan minta tenggelam. Perjanjian yang sangat kuat, itu perjanjian akad nikah. Maka tergantung cara kita. Ramadan ini kita hargai berapa Ramadan? Para sahabat, para ulama, para ahli itu masya Allah ibadahnya. Ya. Luar biasa mereka mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena Ramadan itu sangat mahal dalam pandangan beliau. Sehingga para sahabat itu kalau 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan itu persiapannya. Jadi para sahabat menyiapkan 1 bulan Ramadan itu disiapkan selama 6. Jadi 6 bulan itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan aku kepada Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Selama 6 bulan itu disiapkan Ramadan. Sehingga begitu masuk Ramadan mereka luar biasa senangnya dan luar biasa pelampiasan ibadahnya. Karena ini tidak ada nilainya lagi di bulan yang lain. Baca Qurannya kalau kita biasa 1 kali 10. Ini Ramadan 10 kali 10. Gimana? 1 huruf 10 dikalikan 10 oleh Allah. Itu 1 huruf. Tapi ya tolong kalau baca Quran ya jadi total kayak ini kan. Saya kayak baca alif lam mim alhamdulillah terus ini ibadah yang medit.
oleh karena itu sekarang apa langkah-langkah kita ini? Bagaimana kita bisa mencapai Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, untuk menebus kekurangan-kekurangan kita sebelumnya. Yang pertama adalah doa, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, libatkan Allah dalam Ramadan, libatkan Allah dalam mensikapi Lailatul Qadar. Minta tolong kepada Allah agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemauan. Ini yang pertama, minta tolong kepada Allah. Makanya doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Dhar yang harus dibaca setiap selesai sholat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini, ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya ala dzikrika, agar aku senantiasa selalu berzikir kepada. Perbanyak zikir ini. Nanti akan kita berikan amal-amal inti yang harus kita prioritaskan. Tolonglah saya agar saya selalu menjadi orang yang berzikir. Yang kedua, wa syukrika, dan agar aku menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada-Mu. Jadikan aku orang yang paling banyak bersyukur kepada-Mu. Tolonglah aku agar aku bisa menjadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku agar aku bisa memperbagus kualitas ibadahku kepadamu. Agar aku bisa memperbagus kualitas ibadahku kepadamu. Minta tolong yang serius. Setelah itu hendaknya diikuti dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Aktiru, perbanyak oleh kalian, bila haula wala quwwata, diikuti dengan zikir tersebut. Kenapa? Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula. Tahawul itu perubahan. Jadi saya tidak mungkin bisa berubah menjadi baik kecuali itulah haula namanya. Tahawul itu berubah dari keadaan buruk menuju baik. Dari malas menuju semangat, dari pemarah menjadi sabar, ya. Dari lemah menjadi kuat. Itu nggak akan bisa terjadi perubahan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna yang dikandung dari kalimat la haula tahawul. Tidak ada kemampuan saya untuk merubah lebih baik. Ya. Makanya kalau ibu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal apapun, ingin sesuatu itu berubah lebih baik, termasuk perbanyak zikir ini. Ini langkah pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Minta tolong kepada, libatkan Allah. Ya, kalau nanti tidak bisa mampu dengan doa tersebut, boleh dengan doa secara bahasa yang kita pahami. Ya Allah, tolonglah saya agar mampu mengoptimalkan ibadah di malam Lailatul, dan pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
itu adalah kuwatul azimah, kuatnya cita-cita, kuatnya tekad. Kuwatul himmah, ya. Kuatnya cita-cita, sesuatu yang kita anggap prioritas. Kenapa kok cita-citanya dikuatkan dulu? Sebab aktivitas orang itu tergantung cita. Kalau cita-citanya kuat, apa yang tidak dilakukan? Kayak kemarin waktu orang kena penyakit virus itu, begitu dikatakan positif, itu kan harus kejar kabeh. Ya, karena jangan salah kaprah. Positif malah gak seneng, malah seneng negatif. Ya. Coba teman-teman yang kena corona kemarin, opo ae sudah diundang. Hah? Apa bu? Supaya selamat dari corona, isu menyebar. Meletup kencung. Iya kan? Wah, kita total kencung itu sepi. Terbit lagi jahe, sapasar jahe itu ludes. Ditemukan lagi, ternyata ditemukan hasil pertemuan. Lalu nggak sana semuanya mencoba berita begini. Ditemukan dengan sinar matahari yang panasnya sekian, corona mati. Cari betul apa enggak? Sampai ada satu majelis taklim, saya di daerah mana Candi itu, ibu-ibu. Nah biasanya kan milih yang di dalam dolek adem-adem AC. Saya ngaji itu semuanya duduk di teras. Ini apa kok ibu-ibu di luar? Jadi di dalam itu cuma 1-2 aja yang di dalam masjid itu. Ayo ibu kita mulai. Nggak usah, monggo dimulai. Lo masuk, bukan di luar aja. Lo kenapa? Cari. Ketok endele ketok. Biasanya belanja jam sore gue payung. Saya ini diler. Nah, apa yang tidak dilakukan? Apa yang tidak dikerjakan? Apa yang tidak dibeli? Walaupun harga mahal. Terakhir apa? Susu Pilpred. Masya Allah. Sampai akhirnya melambung kan kata-kata. Itu karena kita berani melakukan, mau beli walaupun harganya gila. Itu karena kita merasakan itu adalah sebuah kebutuhan. Karena kita punya cita-cita ingin selamat dari sesuatu. Kan itu kan? Betul kan? Himmah. Himmah itu tentang pentingnya sesuatu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah merupakan obsesinya orang-orang mukmin. Bagaimana tidak satu malam kita beribadah itu bisa mengimbangi berapa? 1000 bulan. Masya Allah. Satu malam. Karena setelah satu malam dapat pahala banyak, setelahnya nganggur dia. Kenapa? Terus mari ada Lailatul Qadar. Begitu habis dapat Lailatul Qadar, kena ganti Lailatul Qadar. Apa? Pentingnya, hatinya pentingnya Lailatul Qadar. Himmah. Itu yang kedua. Menempatkan, memposisikan Lailatul Qadar pada tempat yang sangat urgent. Karena sesuatu penting dikejar, karena sesuatu penting diuber, diperjuangkan.
dunia kecil aja sifatnya, kecil aja. Untuk bisa tercapai cita-cita butuh perjuangan apa enggak? Butuh perjuangan apa enggak? Butuh pengorbanan apa enggak? Kesabaran demi kesabaran kita tampilkan di sana. Coba saya tanya, jenengan untuk mendapatkan satu lembar kertas yang namanya ijazah butuh berapa tahun jenengan berjuang? Hah? Butuh berapa tahun? Ya, nggak terhitung. Dengan perjuangan tertatih-tatih kita mengikutinya. 6 tahun kita raih satu lembar S1 SD. Dapat 6 tahun, dapat satu lembar kertas, gak kanggu. Betul kan? Untuk cari kerjaan tidak lah. Maka untuk meningkatkan derajat, mendapatkan S2, SMP, 3 tahun harus kita lalui lagi. Berapa tahun jadi? 9 tahun untuk mendapatkan 2 lembar kertas. Tidak kaku. Maka untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi, karena mau daftar satpam atau lagi S3, 3 tahun lagi kita rendah. Perjuangan lagi, pengorbanan lagi untuk mendapatkan satu lembar kertas. Kita mendapatkan ijazah SMA, daftar kerja di perusahaan-perusahaan elit tidak diterima. Masya Allah, itu untuk mendapatkan 3 lembar kertas yang namanya ijazah. Dan nasib belum tentu ditentukan oleh ijazah ini. Betul kan? Dalam apa nasib kita bahagia tidaknya karena ijazah? Sama sekali tidak. Ada sebagian teman-teman kita ngajari anaknya untuk menjadi orang berkarya itu tanpa harus sekolah. Mulai kecil diajak berdagang. Oh, pintar dagang. Tanpa sekolah. Malah menjadi juragan. Si sekolah maka dodol tempe. Himmah, pentingnya sesuatu dalam pandangan kita. Yang ketiga, mujahadah. Yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh, serius. Agama dalam setiap lininya dibutuhkan mujahadah. Tidak ada mujahadah, hampir tidak ada agama. Coba ibu cari ibadah yang tidak membutuhkan kesungguhan. Ibu cari ibadah yang tak membutuhkan kesungguhan. Ada apa? Hah? Enggak. Semua ibadah, baik ibadah itu kelihatan sederhana, itu membutuhkan mujahadah, keseriusan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika orang sudah mengerahkan kemampuannya, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya, maka Allah tuntun dia, Allah tunjukkan dia menuju tempat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan, barang siapa mengerahkan segala kemampuannya, Allah tuntun dia kepada apa yang dicita-citakannya. Mari kita lihat dalil-dalil tersebut. Pertama, kita buka surat Al-Ankabut surat 29 ayat terakhir.
Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Iya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya kalau ada mic-nya kasih, ya harus tak boleh minum. Kalau nonton telak minum. Nah, coba kita lihat itu ayat ini. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu, kalau di situ diartikan berjihad. Ya, makna aslinya itu apa? Mengerahkan segala kemampuan. Itu jahadu. Ya. Dan orang-orang yang mengerahkan segala kemampuan di jalan kami, di dalam ketaatan, di dalam agama, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan dia kepada jalan kami. Apa maksudnya itu? Dituntun oleh Allah sampai kepada apa yang dicita-citakan. Nah, salah satu kunci kesuksesan adalah mujahadah. Salah satu kunci keberhasilan adalah mujahadah. Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah cita-cita. Allah tuntun dia. Allah berjanji, aku akan tunjukkan dia menuju jalan kami. Artinya dituntun sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Ini pertama. Dalil kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yataharra khaira yu'tah, wa man yataharra khaira yu'tah." Barang siapa yang berusaha keras untuk mendapat suatu kebaikan, maka niscaya dia akan diberi kebaikan. Saya ulangi. Wa man yatakharra khaira, barang siapa yang berusaha keras untuk mendapatkan kebaikan, maka niscaya dia akan diberikan kebaikan itu. Ini hadis yang dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, ikhlis ala ma yanfa'uk, bekerja keraslah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Perhatikan, ikhlis ala ma yanfa'uk, bekerja keraslah kamu, berusaha dengan sungguh-sungguh kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Lalu Nabi mengatakan, wasta'in billah, setelah itu minta tolong kamu kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah. Minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Makanya yang penting optimal. Malam itu optimal, usaha. Karena tidak setiap orang itu bisa datang ke masjid ini. Jadi kalau ada ibu-ibu terhalang, bapak-bapak terhalang ke masjid, maka upayakan optimalnya di dalam rumahnya. Ya, mulai diubah. Sudah belanja-belanjanya jangan menjelang hari raya. Bentar setelah hari raya belanja. Lagi sebiar kabeh. Istri saya sekarang bilang, kalau kamu memberikan baju-baju ke kerabat sebelum Ramadan jauh, itu sudah dibelanjakan. Jadi Ramadan tinggal antarnya. Saya ini gaya.
Justru di detik-detik terakhir, di mall. Betul apa baik? Sampai sekarang. Malah sekarang ada, Masya Allah, Ramadan, kampung Ramadan. Isinya apa? Belanja. Betul apa enggak? Kampung Ramadan, apa? Sing lebih mengerikan lagi apa? Gebiar spesial malam Lailatul Qadar. Saksikan nada dan dakwah. Ini gak karu-karuan tambah. Ada apa enggak? Orang mestinya harus banyak di masjid. Justru diundang di lapangan. Astagfirullah. Optimalisasi. Nah, maka kita lihat itu, ketika suatu ibadah tidak dilakukan dengan kesungguhan, maka tidak ada nilai amal tersebut. Maka tidak ada dilatih dengan kesungguhan. Seperti kita baca Quran, belajar tanpa kesungguhan tidak bisa. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisyiddatin. Kamu tidak akan mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya ijtihad. Apa? Ijtihad. Sungguh-sungguh belajar. Ayo di dalam baca Quran. Makanya kalau bisa halaqah Quran diperbanyak di dalam masjid-masjid ini. Yang belajar makhraj, barangkali ada makhraj yang kurang baik ditandani. Dan perlu kesabaran di situ. Apalagi kalau yang sudah belajar di atas 40-50 tahun, goroane di situ. Nah, terus tanggalnya kudu mekai kelonggaran. Jangan dipaksa seperti mestinya, jangan. Tapi dimotivasi menuju ke arah yang benar. Kemarin ada bapak-bapak usia hampir 70 tahun ikut taksil di rumah. Begitu keluar khok itu kan agak berat. Khok dikeluarkan masuk dari dalam golongan khok. Yang usia 40 enak khok. Sampean khok, anak ini khok. Inilah khok. Bah. Buat jangan dipaksa. Sama aku yang jenengan kalau saya dipaksa khok. Isi kuai sih. Ini sampai paksa duduk khok sing itu. Rohnya sampai. Lalu kita khok itu tak ketemu kita lapor. Saya belum termacam khok. Wis kalau dipaksa. Ini bisa-bisa rohnya yang keluar, saya yang kerepotan itu. Belajar melancarkan Quran, belajar. Gak bisa gak sungguh-sungguh. Saya dengar orang-orang aku melihat para ibu-ibu memberanikan diri mungkin ini memakmurkan masjid, membaca Quran dipakai apa ini? Pengeras. Kasihan apa? Panjang pendek kepingin panjang dipanjangkan, kepingin pendek dipendekkan. Terjebak dengan lagu, ojo ngawur, Quran yang ilmu. Paham ya? Jenengan harus belajar ojo. Guru bisa harus maksa mingkat kita karu-karuan. Nanti bisa berubah makna loh. Paham ya? Dan usahakan ibu-ibu jangan belajar makhraj dengan tulisan Latin, rusak. Itu yang ditulis Latin bisa menjadi dua macam, DR atau DH. Ini gak ngerti, walau belum. Gak ngerti belum. Mesti jawab amin jadi aminnya. Ayo gitu. Jangan belajar makhraj pada tulisan Latin, rusak. Jangan belajar di guru, cari guru. Cari guru, jangan diam. Tidak bisa belajar. Nanya, jangan diam. Jangan diam.
Seperti ketika kita tidak bisa menguasai HP, kan nggak isi lakonnya. Ada yang malu baca HP? Maka seperti itu kita belajar harus lebih daripada itu. Belajar yang sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa. Agama membutuhkan kesungguhan. Agama membutuhkan kesungguhan. Tidak sungguh-sungguh tidak akan nyampe kepada Allah. Maka kita tidak boleh main-main dalam beragama. Ini mujahadah. Maka dengan mujahadah ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan ya, motivasi, dibutuhkan semangat, hirs, sifat tamak kepada ibadah. Itu dibutuhkan. Sifat tamak di dalam ibadah. Nggak boleh kita bermalas-malasan. Malas itu merupakan musuhnya Islam, penyakitnya iman. Saya ulang, malas itu adalah musuhnya Islam, penyakitnya iman. Sehingga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Yang dimaksud sifat lemah apa? Lemahnya kemampuan. Jadi yang menggerus kita tidak mampu melakukan bukan beratnya ketaatan, bukan. Bukan karena ibadahnya itu berat, bukan ibadahnya itu sulit, tapi lemahnya kemampuan. Seperti ngaji begini loh. Ngajinya ini apa ngapain kan? Ngaji kayak gini loh. Berat apa ini? Berat, makanya itu turun. Nah, menteri sampai setengah jam kan? Ya panitia ini salahmu. Terus tak harus setengah 10. Malah taruh nangkut, pokok setengah jam 9. Gak bisa jam 9. Gak apa-apa Ustaz, untuk jamaah biar gak molor. Akhirnya tak kau disiplin. Masya Allah. Masalah gitu kan. Soalnya waktu itu dipolitisi kali panitia itu soalnya penyakit molori jamaah ini. Undangan jam 9 biasanya jam 10. Nek udah setengah 10 tak nih jam 10 tak repot kan. Akhirnya panitia membuat tipu daya. Membuat apa? Siap. Kita ini paling capek, paling payah gitu. Makanya saya di rumah itu rame, di rumah itu jam itu lagi, jam bukan sempodo sih. Ono jam sekolahan, ono jam kantor, jam masjid itu jam masjid. Nggak usah sih, jam itu nggak masalah. Yang masalah itu orangnya. Coba saya undangan itu jam 9, nggak cuma 10. Kenapa? Mesti ngerti soalnya. Kata korban, iya ngaji. Ini jam 9, setengah 10. Undangan kan itu daya. Nah, jadi kita belajar apa? Disiplin. Penting itu, penting. Jadi jangan sampai kita nggak serius. Yang keberapa tadi? Nah. Kemudian yang keempat. Ya. Yang keempat. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga tadi apa? Mujahadah. Harus sungguh-sungguh. Serius, tak boleh bermain-main. Termasuk di dalam mencapai istiqomah, mujahadah kunci. Dan mujahadah nggak bisa jadi istiqomah. Makanya, Masya Allah kesimpulan saya baik dari Imam Ibnu Qayyim saya bacakan untuk membantu kita di dalam meraih mujahadah. Beliau mengatakan, apa sih yang dimaksud mujahadah? Yang dimaksud mujahadah itu adalah murabitah.
ala suhuri nafas, ya, upaya yang sungguh-sungguh, ya, usaha yang sungguh-sungguh, ala suhuri nafas, untuk menjaga celah-celah diri, ya, usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga apa? Celah-celah diri. Li'anna tanzih ila tazim syaitan, ya, supaya tidak tergoda, supaya tidak tergoda terhadap tazim syaitan, rayuan syaitan, terhadap rayuan syaitan fi ghaflatil minal insan, ketika manusia dalam kelalaian. Usaha yang sungguh-sungguh, ya, untuk menjaga celah-celah diri supaya tidak tergoda oleh rayuan setan pada saat manusia dalam keadaan lalai. Ada berapa poin sih? Pertama, dalam konteks yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, yang pertama apa itu? Yang pertama adalah melihat kekurangan diri, melihat kelemahan diri. Setiap orang itu punya titik kelemahan. Saudara benar? Dalam ini yang pertama, setiap orang punya titik kelemahan. Dan kelemahan orang itu gak sama antara yang satu dengan yang lain. Ini yang pertama perlu kita cek. Kenapa? Setan itu merusak manusia itu melalui titik tersebut. Setan itu merusak manusia itu melalui titik tersebut. Makanya setan belajar pada manusia itu belajar mencari titik lemah. Gampang sekali. Begitu. Ada kalanya orang pikir lemahnya pada harta. Kadang-kadang dengan harta itu gak ngefek, bukan harta yang menipu saya. Gak mempan ditipu dengan harta. Dengan pujian, gak mempan dengan pujian. Dengan celah, gak mempan kena wanita. Begitu. Kena wanita, kontrak. Ada kalanya dengan wanita, hati-hati dia. Dia digoda dengan wanita model apa saja, wajahnya merah apa saja. Nggak tertipu dia. Baru kena mainan, terjebak. Begitu. Dan setan itu mencari titik-titik lemah di sekitar 10 titik pada diri manusia. Dan 10 titik itu kita semuanya punya. Begitu. Sudah pernah dibahas? Belum ini. Ada 10 titik yang dimanfaatkan setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia, merusak manusia dari dalam melalui diri kita sendiri. Nah, kita perlu mengetahui titik-titik tersebut. Akhirnya dijaga dari situ. Ada kalanya kalau marah gampang cepat nyebar. Masalah titik meletik luar biasa. Ada seperti itu? Nah, coba dievaluasi. Kira-kira ada faktor apa di sini? Itu mesti ada sesuatu yang tak benar. Ada yang gampang tersinggung. Ono watuk salah paham. Ono umahing tersinggung. Ketemu saya mbak bersih-bersih. Ada sesuatu yang tak beres. Ya. Ini langkah pertama mencari apa? Titik lemah pada diri sendiri. Apa sih kira-kira kekurangan saya? Itu bagus itu kan. Nah 10 titik itu yang paling besar kata para ulama al-ghadab, marah.
Dari 10 pintu yang dijadikan setan untuk merusak manusia itu, yang paling besar apa? Marah. Dan kita evaluasi masing-masing. Ini poin pertama dari wasiatnya Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua apa kata beliau? Yang kedua adalah waspada dengan talbisul iblis. Waspada dengan tipu daya syaitan. Lah tipu daya syaitan itu macam-macam dulu. Ya. Tipu daya setan itu macam yang jelas. Tipu daya setan itu yang disenangi oleh manusia. Seperti orang mancing itu loh. Orang mancing itu kan gak mungkin kalau mancing ikan lele yang dikasihkan makanannya ikan mujair nggak masuk. Yang disuka ikan lele itu apa? Kan begitu? Halo? Tidak. Setan pun merusak kita itu melalui itu. Melalui sesuatu yang disenangi oleh setan. Makanya talbis iblis yang paling mengerikan apa? Memberikan nama-nama dari keburukan. Jadi keburukan itu dikasih nama-nama kebaikan. Supaya apa? Orang senang kepadanya. Dan perangkap ini mampu menjadikan Adam tergelincir. Pintu ini mampu menggelincirkan Nabi Adam. Kenikmatan. Makanya dulu saya nasihati, kalau Anda ingin selamat diri Anda, agama Anda, keluarga Anda, iman Anda, kepingin selamat dan kepingin Anda tidak menjadi orang paling sengsara, tinggalkan komunitas-komunitas yang glamor. Jelas? Jangan kalau kumpul dengan orang-orang seperti ini gak ganti wong, ganti rempeyek. Bisa dijamin gak cerdas. Gak bisa jadi istri yang baik, gak bisa jadi ibu yang baik, gak akan bisa. Sudah kita temukan fakta-fakta di lapangan, rusak pribadinya, rusak rumah tangganya, rusak agamanya. Dan dia adalah orang paling menderita dalam kehidupan. Sengsara. Ya, akhirnya hidup itu disibukkan dengan gaya. Hidup disibukkan dengan apa? Oh, itu yang kedua. Ini mengambil wasiatnya Imam Ibnu Qayyim. Satu, apa lagi? Mengetahui, mencari kesalahan-kesalahan diri sendiri. Yang kedua, waspada dengan tipu daya. Yang ketiga, apa itu? Kelalaian, kelemahan, lemah, lalai. Nah ini pintu setan yang paling membantu setan untuk mudah akses merusak manusia dari sebuah tragedi kelalaian. Dari sebuah tragedi kelalaian. Makanya Allah ingatkan Alhaakumut, bermegah-megah telah menjadikan kalian lalai. Alas kelalaian ini luar biasa. Adam tergelincir karena lalai. Maka kelalaian dijadikan senjata oleh setan untuk merusak anak-anak Adam. Karena Nabi Adam lalai, maka anak-anak Adam pun lalai, mengikuti jejak sang ayah. Di sini kita perlu mengantisipasi dari kelalaian ini. Ya. Sehingga banyak orang
lalai kepada tujuan hidup, lalai kepada Tuhannya, lalai kepada kehidupan setelah kematian, lalai kepada misi utama dia diciptakan, lalai, akhirnya dia terperosok di dalam keburukan karena kelalaian. Maka jangan biarkan kita termasuk jadi orang-orang yang lalai. Jangan biarkan. Ya seperti kalau kita enak, maka lebih segera sadar. Terutama ini saat ini yang paling kita khawatirkan. Ini otak tipis ini mengerikan. Ini bisa menyita umur kita itu dari setiap waktu, merampas kebaikan kita di sini, menjadikan hati kita keras karena ini, menjadikan kita durhaka sama suami, suami durhaka sama istri itu karena ini, rumah tangga berantakan karena ini. Pun sampai jangan mau kecil, jadi penting jangan lari-lari. Dari cilik seperti itu sama cepat pas pojok manis terus kesel jangan mau. Nek kesel ada cilik pun kesal teman-teman. Sampai dia bingung. Mesti dia malah kerja cilik, nggak usah terganggu, biasa. Pokoknya jangan sama nenek-nenek teman dia. Nenek baru di nanti jadi kerja. Ini ada cilik harus makan lagi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita menyadari apa itu kelalaian, obat kelalaian ada 5 poin. Pertama, al-ikthar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ini obat kelalaian. Ini saya ambil dari naskahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Pertama, obat kelalaian apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Sing akeh zikir. Mesti perbanyak zikir, Anda akan beruntung. Yang kedua, alaihi an yaktaniya bid-du'a wa husnid dhara'ah wa tawajjuh. Apa itu? Hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Berdoa kepada Allah dengan apa? Sepenuh hati. Ini yang kedua, minta tolong betul kepada Allah. Yang ketiga, lihatkan yang bil'ilmi nafi'. Ya, berusaha mengkonsumsi ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Hadiri kajian-kajian, dengarkan ceramah-ceramah. Hadiri kajian, dengarkan nasihat-nasihat. Jangan alergi dengan nasihat. Jangan alergi dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itu roh. Nanti ibu bisa rasakan kalau dijaga kajiannya itu. Dan kalau bisa, ini ngaji itu sering istimror. Apa istimror itu? Berkesinambungan. Ojo kepingin budal-budal, tak kepingin buka-buka. Ojo ini jadi matu-matan. Makanya gak tadi rapi sampai gak nyentuh. Sekali datang kok gak nyambung, datang lagi. Kok betul konek, datang lagi. Terus dipisahkan. Jelas ini, kadang-kadang ada orang yang ngajak, Pak Haji, lu ngaji dari saya konsentrasi, protokol ini sampai ngatek sampai ngatek dari saya. Tertolongnya itu dengan ilmu. Kalau ini kalau ngaji itu buat tenang, sampai konsen. Ini makanya dosa, terus mending buat ngaji. Halo, Bu, sampai lo kena penyakit emah. Penyakit emah itu kalau makan muntah. Nek gak prinsip ini orang, Bu, sampai makan dia muntah terus, ini gak usah makan, muntah.
Mati. Paham ini? Coba terus lakukan. Memang awal-awalnya begitu. Orang nggak biasa ngaji itu beratnya luar biasa. Saya dibilang itu jangan. Sudah 1 jam kok Ustaz tidak leren-leren itu. Ya Allah, Ustaz begini. Pikiran kita begitu. Begitu terus karena belajar. Jadi kalau ngaji yang berkesinambungan, satu tema itu diuber sampai selesai. Dan ibu perhatikan, sama nih ngaji sini teman-teman. Salah satu bentuk teman ngaji apa? Dua buku panduan sendiri. Satu misal kajian zakat saya satu buku itu untuk saya top, itu loh. Jadi materi kok untuk coba botekan. Mari Ustaz Abu Aslan, Ustaz Abu Aslan, Ustaz Najib dibuka singti. Gimana? Mencolok kita. Ini kisah memoco, gak tertarik dulu aku sebetulnya. Loh gimana? Sambil tonton si Nabi, sambil dulu masing-masing, gitu loh. Jadi ngaji itu dibandani. Menurut sampai ngomong dari sampai ngomong kayak apa kayak godaan. Kayak godaan. Gak temen itu juga temen. Gak temen. Saya tak tahu sampai dua anak di sekolah. Anak sih buku di situ coba tahu. Kenapa dalam urusan begitu jenengan serius, dalam agama tidak serius? Makanya tidak tenang hati ini, tidak nyentuh-nyentuh. Paham ya? Dibandani agama ini dibandani. Boleh. Kalian goreng-goreng kosong-kosong. Ustaz sih goreng-goreng. Bon, jadi yang keberapa tadi? Ini obatnya kelalaian ngaji, pokoknya obat kelalaian ngaji. Ibu sumpah ngaji. Oh, coba sumpah malah gak ngaji. Ibu kenapa nggak sumpah mbak? Ini sumpah itu gak seperti. Ini obat ibu. Ya. Yang keempat, apa obat kelalaian? Yang keempat adalah alaihi bimujalasati ahli khair. Hendaklah dia bermajlis dengan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, orang-orang soleh dikumpuli, orang-orang yang cerdas dikumpuli, orang-orang yang ahli taat dikumpuli. Kenapa? Teman-teman duduk itu besar pengaruhnya. Teman duduk itu besar pengaruhnya kepada sebuah karakter. Kalau ibu sering kumpul dengan orang yang berpuasa sunnah, ibu akan berbuat akan menjadi orang yang ahli puasa sunnah. Kenapa? Enggak tahu mana. Nah, masya Allah, gak jadi kasih makan. Bisa kumpul lagi, nggak lontong. Sampai tak sudah yang nonton. Terbawa. Makanya sahabat Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Jalisut tawwabin. Perhatikan, jalisut tawwabin. Duduklah kamu bersama orang-orang yang ahli taubat. Berkumpullah kamu dengan orang-orang yang ahli taubat. Kenapa? Li'annahum aftira'ati aftidatahum. Karena orang yang ahli taubat itu orang yang paling lembut hatinya. Orang yang biasa bertobat itu orang yang paling lembut hatinya. Kenapa? Karena setiap saat dia istighfar. Nah, ini ada satu poin penting bagi kita. Ibu, kalau kita mau bertemu orang, diskusi sama orang, sudah belum dibiasakan. Akhir dari pembicaraan,
Enggak. Kalau tadi selama ngomong ada yang salah, sama maaf. Sudah terbiasa belum? Hah? Enggak apa-apa, aku takut dok. Tapi sampai kalau kita diskusi ya sama suami, sama mertua, sama siapa saja kita diskusi, di akhir selesai, Bu, mau menarik dulu dalam pembicaraan itu yang salah, kurang cocok, saya minta maaf. Sudah terbiasa belum? Dilatih. Baru merah ini. Saya menceritakan, saya seperti lanci ini. Saya menceritakan. Si penting sampean duduk lain-lain. Nah, di sini utang kamu tambah lucu. Kata lucunya sampai cinti kan berguna. Sampai yang kelima, nah ini penting apa? Liyadlik al-manafiq. Liyadlik al-manafiq. Apa? Menutup celah-celah. Menutup celah-celah. Alladzi tusilu bil insan ila al-ghaflah. Yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kelalaian. Sehingga akibatnya kelalaian itu apa? Tutup begitu. Gitu. Apa yang menjadikan kita lalai? Tutup. Harus gerak-gerak gimana? Ada ibu lapor, tolong Ustaz ini ada pengajian, tolong disinggung masalah game. Suami saya ini gandrung game. Ini paling lahir dari anak-anak. Bahwa anak-anak itu sudah 15 tahun ngomong dominan tok, kurang saja. Jadi sekarang tidak ioko. Iya, tutup apa yang jadi sebab kelahiran. Facebook, tutup Facebook. Gak harus di Facebook kita. Ya. Gak masalah kita gak kenal Facebook. Nah, sekarang gantung ini gak enak. Baik seperti orang yang maaf biasa ngurut susu. Nikah susuan biasa. Ini merusak, kalau itu merusak, menjadi hati itu keras. Akhirnya apa namanya? Maksiat tidak menyesal, kehilangan amal tidak sedih. Itu akibatnya. Dan jangan dikira perbuatan seperti ini tidak ada imbasnya ke anak-anak. Jangan dikira. Jangan dikira. Pasti ada imbasnya. Bon ini obat kelalaian. Jadi yang keempat, nasihat dari Imam Ibnu Qayyim tadi kembali. Yang ketiga dari apa? Kelalaian. Baik, kita kembali kepada materi awal tentang apa tadi? Langkah-langkah menuju untuk mencapai tujuan daripada Lailatul. Yang pertama doa. Yang kedua ya, menempatkan cita-cita sudah menguatkan cita-cita. Yang ketiga mujahadah. Yang keempat baik. Yang keempat adamul istihadah. Tidak meremehkan sesuatu apapun, baik itu perintah maupun larangan, baik itu ibadah maupun perkara dilarang. Jangan diremehkan sedikit apapun. Memiliki kesempatan berbuat amal apa saja lakukan. Sempat melakukan amal soleh, lakukan amal soleh. Mampu sedekah sedikit. Jangan tunggu banyak. Sedikit keluarkan. Itu yang terbaik yang kita miliki. Sahabat,
Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tanzil masa." Apabila engkau memiliki waktu di waktu pagi, jangan kamu tunda di waktu sore. Apabila kamu mampu melakukan di waktu pagi, jangan tunda di waktu sore. Wa idza amsayta fala tanzil shalah. Dan apabila kamu mampu melakukan ibadah di waktu sore, jangan kamu tunda di waktu pagi. Di mana kamu punya kesempatan, lakukan ibadah tersebut. Sekecil apapun ibadah, jangan pernah diremehkan. Amal itu walaupun kecil kelihatannya, ketika dilakukan dengan ikhlas, itu akan berubah menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, ini di antara langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang terakhir apa? Ta'awun, bekerja sama, saling membantu, suami istri kerjasama, atau orang tua dengan anak-anak. Ta'awun, saling membantu, saling bekerja sama untuk bisa tercapainya sebuah harapan. Ibadah di dalam Islam tidak bisa kita lakukan tanpa adanya ta'awun. Begitu juga tugas kita di rumah tangga, tidak mungkin kita bisa laksanakan secara sempurna tanpa adanya ta'awun, tanpa adanya bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa, tidak bisa. Butuh ta'awun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sedangkan amal prioritas di detik-detik terakhir Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus betul-betul dijaga dari amal-amal soleh. Pertama, ini yang selain wajib, yang selain wajib. Yang pertama adalah sholat tatawwu, sholat sunnah. Ini yang pertama, sholat tatawwu. Apa saja? Selama ini gimana sholat sunnah wudhu pernah? Ya pernah, tapi jarang ya. Usahakan. Ramadan jangan sia-siakan. Ya wudhu itu saja, sholat sunnah selesai. Untuk apa? Meraih keutamaan supaya ada nilai-nilai peningkatan. Pokoknya sholat sunnah dijaga semua, dimakmurkan semua. Ini untuk meraih dalam kekuatan yang pertama. Yang kedua, tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Jangan pernah bosan dengan tilawatil Quran. Kalau ibu pikir ketika kita baca Quran yang kita pikir perjalanan akhirat itu panjang, kita tidak akan pernah bosan baca Quran. Tidak akan pernah capek. Tidak akan pernah kenyang kita. Kalau yang kita bayangkan perjalanan akhirat itu sangat berarti membutuhkan bekal yang cukup kira-kira. Makanya kalau memandang ibadah itu memandang kebutuhan, ibadah itu betul pernah bosan. Sedekah tidak pernah bosan kita. Sehari 5 kali pun tidak masalah. Kenapa? Karena kita memandang sebagaimana kebutuhan. Seperti jenengan pegang duit, tahu bos? Tahu bos? Umpama bangun tidur kasih uang sama suami, diterima. Nanti mau berangkat dikasih lagi, diterima kan? Nanti pulang dikasih lagi, diterima kan? Mau tidur dikasih lagi, mau tidak? Duitnya soal. Mau duitnya soal. Lalu sampai takoni. Artinya apa? Kita nggak pernah bosan ini. Gitu betul. Ngelihat duit itu nggak pernah bosan ini. Aneh, saya juga aneh. Makanya tak bikin video lagi ini. Saya belum pernah lihat
seorang istri dikasih duit suaminya 2 kali ditolak itu belum pernah. Kecuali istri saya. Si saya itu kalau tak kasih 2 kali nggak mampu kalau sedikit. Oh, doain kan? Allah sih kan kata yang duit ini kan siapa yang pernah bosan tuh? Ya saya aku mau kayak duit bosan. Pernah ngomong gitu. Saya pertanyaan sekarang, kenapa Anda tidak pernah bosan dan bilang? Kenapa? Coba, kenapa? Karena kebutuhan. Tuh ya, yang beberapa tadi? Yang pertama apa? Sholat tarawih. Yang kedua, tilawat, tolong volumenya ditambah. Pagi, ya tentu cicil lah dua lebih, karena kita punya kewajiban yang lain, gitu ya. Jangan sampai Ramadan cuma baca Quran, suami gak direken, atau buat minuman, bisa sama dia diri siap no, ya gak bisa. Yang ini dari suami cari lagi. Jangan. Ya nanti di sela-sela itulah ya. Yang ketiga, sedekah. Perbanyak sedekah. Jangan pernah berhenti sedekah. Kalau Anda ingin dibikin kekayaan oleh Allah, jadilah orang yang senang sedekah. Anda ingin dijadikan oleh Allah hati yang lapang, cintailah sedekah. Yang keempat, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Dan zikir yang paling utama adalah 4 kalimat. 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir yang paling utama. Adapun zikir di akhir Ramadan adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak zikirnya. Terutama apabila di waktu sahur perbanyak istighfar. Di waktu sahur perbanyaklah istighfar. Dan ibu ketika melakukan rangkaian ibadah ini harus dibagi niatnya. Harus ada yang dicari di sana. Ya, harus ada yang dicari. Well, 1 sholat atau yang kedua tilawat Al-Quran. Yang ketiga sedekah. Yang keempat perbanyak zikir, perbanyak zikir. Yang kelima doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Doa-doa yang istimewa. Jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar. Minta yang besar. Ini mumpung waktu-waktu yang ijabah. Waktu yang ijabah. Minta anak-anak ini soleh, dijauhkan dari segala fitnah, diberikan keluarga-keluarga yang berkah. Udah gak usah minta yang kecil, minta yang besar. Ya. Dan terutama jangan lupa minta agar negara kita diberikan negara yang aman, diberikan pemimpin-pemimpin yang dapat hidayah. Tolong di waktu kita itu tolong disebarkan doa. Ya, semuanya tolong disebarkan doa. Nah, kalau kita sudah lakukan rangkaian ibadah ini, ibu, ya, melakukan rangkaian ibadah ini atau membantu orang lain, meringankan beban orang lain, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita cari? Pertama, niatkan seluruh rangkaian ibadah ini, niatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah. 1, niatkan dalam rangka mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Yang kedua,
Niatkan supaya mendapatkan keutamaan, pahala yang besar dari Allah, janji-janji Allah. Cari dengan amal soleh itu. Cari dengan amal soleh. Mengharapkan keutamaan dari Allah, ganjaran pahala yang besar dari Allah. Cari dengan itu. Yang ketiga, niatkan rangkaian ibadah yang tadi kita lakukan, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, doanya. Niatkan apa? Agar anak keturunan kita diperbaiki oleh Allah, agar anak cucu kita diperbaiki oleh Allah. Nah ini ibu di antara ada yang banyak. Yang terakhir yang paling mendasar di situ adalah itikaf. Nah, mungkin ada sedikit waktu 5 menit, 10 menit, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Kalau ada silakan seputar masalah ini. Baik, saya sampaikan ke ibu dulu kalau ada silakan. Ada yang paling belakang? Ini nggak ada. Untuk haji atau umroh ya. Jumhur ulama mengatakan boleh, gak masalah, karena kita dikejar oleh waktu. Kecuali kalau orang mukim di sana beda. Kalau orang mukim artinya penduduk asli di sana, nanti dilakukan sendiri. Bila kita dikejar oleh waktu kan, masa visa kita terbatas, gitu. Nah itu nanti kalau kita nggak menggunakan dikhawatirkan ada rukun-rukun yang belum kita lakukan, maka kita nggak sempurna nanti hajinya, atau bahkan nggak sah. Paham ya? Oleh dari kota. Nah, yang ditanyakan yang mana? Oh, nggak usah. Kalau kota nggak usah ini. Intinya di situ itu optimalisasi ibadah. Nah, ibadah itu nggak mesti di masjid. Bagi ibu-ibu yang mungkin mens, ya, lebih baik itikafnya di rumah, tidak masalah. Yang penting malam itu kita beribadah kepada Allah. Murojaah Al-Quran yang sudah dihafal itu. Ya kalau hafalnya waktu ya waktu aja juga. Jadi intinya demikian. Ibu boleh kalau untuk itikaf tidak ada satu ulama berfatwa nasihat membolehkan ya, karena lebih baik Anda jalani secara alami, karena khawatir haji saja masih terjadi perbedaan pendapat. Cuma pendapat yang paling banyak membolehkan karena haji ya beda. Lalu di rumah kita tidak ada alasan untuk itu. Jelas ya? Jadi jalani saja apa adanya. Cuma setiap malam ibu tetap ibadah bukan cuma satu saja. Jelas ya? Yang bisa itikaf di masjid jangan tambah dulu. Yang tidak bisa itikaf karena udzur jangan kecil hati. Ibadah tidak hanya satu macam. Sadar kami begitu. Nah, nanti bisa sedekah yang banyak. Ya, sedekah yang banyak, lebih banyak sedekahnya. Biasa 100.000, 200.000 gitu. Ya. Atau dikirnya diperbanyak, istighfarnya diperbanyak. Melayani orang-orang, suami, anak-anak dan yang itikaf itu ibadah yang luar biasa. Jadi yang bagi yang haid ini jangan mengambil kesempatan mumpung haid tidur. Kan banyak demikian ini jangan. Saya punya kitab khusus untuk membahas ini. Bagaimana wanita haid tidak sepi dari pahala terus mengalir bagi orang-orang yang haid. Jelas itu ya. Jadi kalau untuk puasa tidak ada fatwa para ulama membolehkan. Tapi kalau haji itu ada pendapat-pendapat dan cukup banyak pendapat bolehnya wanita muda
minum obat supaya menahan haid. Tapi kalau berpuasa begini penting lebih baik dijalani sebagaimana mestinya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Saya ingin bertanya untuk masalah itikaf ya Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, itikaf wanita itu kan sholat sebaik-baiknya sholat dalam rumahnya. Dan kalau misalnya itikafnya itu apa boleh dilakukannya atau di rumah itu apakah kita juga mendapatkan ayat dari pribadi? Yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua terkait dengan doa Ustaz. Doa itu adalah pada saat sujud. Biasanya kan kita dibacakan dalam bahasa Arab ya, tapi kalau bahasa Indonesia boleh kan kita di dalam hati. Ya. Yang pertama tentang itikaf seorang wanita, kalau memang di dekat rumah kita ada masjid dan masjid itu menyediakan tempat itikaf dari wanita dan aman, maka lebih baik di masjid. Ini itikaf saja ya. Karena Nabi SAW istri-istri Nabi itu tadi menciptakan rumah tenda kecil. Cuma masjidnya dulu dengan sekarang kan beda. Enggak sama bawa tenda-tenda yang masjid Jojo. Karena masjid Nabi itu nggak ada pasirnya ini pasir gitu. Lantainya ini pasirnya. Istri-istri Nabi itu membuat tenda-tenda di masjid ini. Ketika 10 malam terakhir. Ya ini beda masalahnya ya. Nah ada pun seperti wanita seandainya ada sesuatu di rumahnya jauh dari masjid atau suami tidak mengizinkan atau keluar kota dan tidak mengizinkan, maka cukup Anda ibadah di rumah. Yang penting malam itu ada bangun. Dan biasanya di rumah kan ada tempat ibadah khusus. Nah gunakan di situ Anda. Jelas? Ini tidak masalah. Tapi kalau memang ada masjid dekat rumah dan mengizinkan, dipersilakan wanita untuk itikaf, disediakan tempat dan suami mengizinkan, maka lebih baik di masjid. Jelas? Tapi kalau memang nggak ada, ya satu misal jauh atau mungkin ada muskilah ya, ada permasalahan-permasalahan yang lain sehingga tidak nyaman di sana, maka lebih baik ibadah di rumah tapi optimal. Intinya optimalisasi ibadah di malam terakhir. Itu intinya di situ. Jelas ya? Dan yang namanya itikaf itu gak mesti melek terus bertemu. Ada tidurnya pakai tidur, tapi tidurnya di tempat tersebut. Jelas ya? Sama dengan bagaimana Ustaz, apakah wanita juga mendapatkan ibadah syuruk, sholat syuruk gitu? Ketika wanita itu tidak sholat di masjid, bisa di rumah. Tapi konsekuensinya, kalau di rumah itu jangan pakai goreng tempe, terus kayak kopi, jangan. Tapi sholat subuh duduk di situ sampai maka disitu. Jelas ya? Maka insya Allah dalam hal ini dibolehkan wanita untuk itikaf di rumahnya. Tapi kalau memang masjid ada dan dipersilakan dan tempatnya aman, artinya nggak campur bagian laki perempuan, maka utamanya di masjid karena istri nanti, karena ibadah di waktu itu dan di waktu itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, doa di waktu sujud, ya, lebih baik doa yang sudah maksurah, yang sudah dicontohkan. Atau kalau memang tidak, itu doa-doa sebagaimana kebutuhan kita. Karena lebih mengatakan membebaskan silakan apa yang kamu minta. Berarti kan bebas gitu kan? Apa yang kamu minta? Di waktu sujud setelah membaca doa sujud. Nah kalau kita lafadzkan itu dianjurkan dengan bahasa Arab. Kalau tidak, berarti doanya dengan hati. Jelas? Jadi jangan sampai beribadah. Memang ada sebagian pendapat boleh dengan bahasa Indonesia dengan lisan. Kalau kepepet teman gak iso teman. Tapi saya kok ragu itu. Karena berkaitan dengan sholat itu sudah ada wilayahnya sendiri. Dan doa dengan hati Allah pun akan mendengarnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Itu lagi. Bisa. Pernah dengar yang mengatakan puasanya orang tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala juga. Apakah itu dari hadis atau apa Ustaz?
hadisnya sangat dhaif. Hadisnya sangat dhaif. Ada riwayatnya, ada cuma hadisnya sangat dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu palsu. Jelasnya? Ada riwayatnya ada, cuma dikatakan ulama dia mengatakan ulama di komentarnya. Nanti kalau ditanya ulama ahli hadis mengatakan hadis itu dhaif, sangat dhaif. Bahkan ada kalimat masyhur, maknanya benar, tapi ini bukan hadis. Apa? Sumu tasuh, berpuasalah, kita makan sehat. Nah, itu bukan hadis, itu perkataan dokter di Sudan. Jelas ya? Nah, adapun tidur kita bagaimana supaya menjadi ibadah, walaupun tidak bulan Ramadan. Tidurnya seorang muslim itu akan menjadi ibadah. Satu, tidurnya di atas sunnah. Nah, ya apa tidur di atas sunnah? Duduk turun buku kita, bukan. Tidur di atas sunnah itu satu, wudu dulu. Terus membaca surah ayat kursi. Nah, ini kapan ayat kursi ya? Bawa kursinya ini. Nah, kan gak setiap orang hafal ayat kursi itu, mungkin ayat kursi sudah kursinya ya tidak bisa. Terus membaca surat-surat tentu yang sudah dicatatkan Nabi. Terus tidur di basuh tempat tidurnya, tidur menggunakan lambung kanan. Jadi kan tidur model begini, full pahala. Satu, dua, niatkan tidur itu untuk mempersiapkan ibadah berikutnya. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Aku berharap tidurku ini diberi pahala seperti sholat malamku. Masya Allah. Ini perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Aku ingin tidurku ini diberi pahala seperti sholat malam. Maksudnya apa? Dia sholat, dia tidur di waktu malam itu untuk persiapan sholat malam. Jelas? Atau dia tidur siang. Satu, sunnah Nabi diajarkan. Namanya qailullah. Qailullah itu geletak duduk. Tapi kalau memang payah, supaya nanti aktivitas suami saya nanti pulang, sore-sore saya bekerja baik untuk mendampingi suami, mendampingi anak-anak untuk ibadah, maka tidur di waktu siang itu menjadi pahala bagi kita. Jelas? Walaupun bukan bulan Ramadan. Tapi kalau itu benar hadisnya bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, aku khawatir sampai kamu cocokan belas. Khawatir gitu. Gimana? Ibumu kemana? Ibadah. Hancur. Hadis itu ada, riwayatnya ada, tapi dikatakan sangat dhaif oleh para ulama. Jadi kalau kita ingin tidur kita dapat pahala, seperti tadi. Satu, tidur di atas ilmu. Yang kedua, niatkan tidur itu dalam rangka untuk persiapan ibadah berikutnya. Jelas ya? Baik. Saya kira cukup, yang tidak cukup, ya dicukup-cukupkan. Kita akhiri, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dan mohon Ibu, amalan-amalan tadi yang sudah kita sampaikan, kalau ini jangan sampai ditinggalkan, karena sangat penting terutama di akhir-akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.